macam-macam toh kasusnya, dari kasus pencurian ada, terus pelecehan, istilahnya masuk perlindungan anak, pelecehan seksual itu juga ada. Nah, apalagi yang marak nih sekarang nih narkoba. Nah itu dominan sekali tuh. Nah jadi kadang-kadang kan jangan tuh, dia baru keluar kan seperti itu. Nah itu kadang-kadang psikologi anak kan pasti terganggu, pasti itu. Nah mungkin dengan adanya karisma, tadi saya dengar karisma semuanya ada nih. Ada Bu, lengkap. Nah jadi mungkin makanya saya bisa kayak gini. Halo sahabat Karisma, balik lagi nih di Teras Karisma. Tapi bukan di Teras Karisma kali ini. Ini teras mana? Teras Bapas Timur. Waduh. Kali ini, iya, kali ini gue ditemenin Siska karena Sis Gina lagi agak kecelakaan dia ya tadi. Ya semoga cepat sembuh lah ya Sis Gina ya. Amin. Kita kali ini bintang tamunya siapa nih? Weh, bintang tamunya susah nih dicarinya. Sibuk. Lagi dicari, emang ada yang buang. Jangan dicari ya. Nanti nongol sendiri. Kita lagi di Bapas Timur Utara nih, sahabat Karisma. Bintang tamu kita kali ini Bu Christine. Hai. Ini saya manggilnya ibu, kakak atau biar akrab. Biar kelihatan nggak beda jauh ya. Ya panggil kakak lah biar awet muda ya. Siap. Kakak Christine. Kakak. Sama manggil gue kakaknya. Gak cocok. Jauh banget sih. Penonton yang udah jauh. Kakak Christine, apa dari bimbingan Klien anak. Bimbingan klien anak di Bapas Timur ya? Iya. Itu bisa dijelasin Kakak Christine? Ya. Nah, saya seneng nih dipanggil kakak ya. Jarang-jarang ya? Iya, jarang-jarang jadi awet muda dikit saya. Gue nggak berebet manggil kakak, gue berebet. Ya, kita di sini kebetulan saya sebagai kasih bimbingan klien anak. Jadi yang kami tangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, itu seperti itu. Kalau anak-anak yang tidak berhadapan dengan hukum ya berhadapan dengan orang tuanya, itu seperti itu. Udah pasti kalau mau orang tua Bu ya. Dicari-cari orang tuanya. Iya. Lebih kejam dibanding hukuman yang lain. Tuh. Coba dijelasin dulu sih. Oke, jadi sebenarnya yang udah di kegiatan-kegiatan apa sih Bu yang sudah dijalanin untuk klien bimbingan? Klien apa sebutannya apa sih? Ya, sebutannya kalau masih dia dalam proses, kami menyebutnya dengan anak berhadapan dengan hukum. Biasa disingkat dengan ABH. Oh, bukan ABK. Iya. Buat apa kalau itu? Tapi kalau anak-anak yang sudah divonis, kami biasanya menyebutnya dengan klien anak. Yaitu, jadi kalau yang divonis kan anak-anak larinya ke LPKA, yaitu penjara anak tadi. Kalau sudah keluar, ya itulah klien anak kami. Penjara anak yang di Tangerang apa sih? Penjara anak yang dekat dengan domisili kami yaitu LPKA Jakarta dan juga LPKA Tangerang. Iya, Tangerang. Ya. Iya, punya teman. LPKA Jakarta di? Adanya di Cinere Gandul. Oh, jauh juga sini ya. Kalau jalan jauh. Salah ya. Udah jauh capek lagi. Jalan. Apalagi Tiara. Nah, dari ABH atau klien anak yang ada berapa sih Bu jumlahnya? Di tahun 2020 klien anak yang kami tanganin itu ada 180 anak. 180. Buat Iya. di Timur Utara doang. Timur dan Utara. Jadi kami ini menangani wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara dan juga Kepulauan Seribu. Jadi hanya nyebrang-nyebrang laut dikit lah. Oh, Kepulauan Seribu masuk? Iya, masuk di kami juga. Banyak juga itu yang 100 itu dalam berapa nih Bu? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 180 anak. Itu kasusnya apa aja Bu? Macam-macam toh kasusnya, dari kasus pencurian ada, terus pelecehan, istilahnya masuk perlindungan anak, pelecehan seksual itu juga ada. Nah, apalagi yang marak nih sekarang nih narkoba. Nah itu dominan sekali tuh.
Narkoba paling dominan. Iya, banyak kan anak-anak sekarang nih. Karena anak-anak lagi doyannya nyoba-nyoba mungkin Bu, ya. Iya, kayaknya pengen taunya itu "Ih, apa sih gitu kan. Jangan-jangan yang ikut ngajarin nih. Bukan. Nggak ada yang jual Bu. Saya bagian ceritain pas anak-anak udah berkeluh kesah ya kan. Iya. Sejauh ini kegiatan apa aja Bu? Kakak Christine. Repot gue deg-degan kalau ngomong kakak. Ngopi ya. Ya silakan. Biar nggak berebut. Iya. Kegiatan apa aja nih Bu yang udah dikasih sama Bapas Timur Utara untuk klien-klien anaknya? Maksudnya kegiatan apa nih? Ya seperti kemandiriannya, kepribadiannya, Boleh keterampilannya. keterampilan kemandirian. Yang jelas kalau bicara hukumnya, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kita yang sudah lakukan itu dari mulai pendampingan, penggalian data sampai mereka naik ke tingkat pemeriksaan di kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan sampai putusan. Dan juga misalnya putusan itu harus kemana, ke panti kah atau ke LPKA kah, itu tetap pengawasan dari PK kami. Nah, sampai mereka kalau sudah di LPKA, mereka kan biasanya suka mendapatkan pembebasan reintegrasi seperti pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat. Nah, itu pun masih dalam pengawasan kami dan pembimbingan di kami. Iya. Jadi benar-benar didampingin Bu ya? Benar-benar didampingin. Dari dia tangkap ya Bu? Ya, dari dia ditangkap. Di kepolisian segala macam. Karena rekomendasi misalnya ditangkap nih, nah itu anak harus larinya kemana? Nah, Iya. gitu. Nah ini anak kan kita tahu ya kalau bicara undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA itu. Nah, tapi SPPA udah tahu belum nih apa? Belum, makanya baru mau nanya. Untung kakak mau jelasin, silakan tolong jelasin. Ya, SPPA itu yaitu sistem peradilan pidana anak. Nah, jadi kita tetap harus beracuan ke situ. Nah, di situ kan ada putusan, rekomendasi untuk yang putusan kita ambil. Misalnya akot. Akot itu kembali ke orang tua. Oh, dikembalikan. Di dalam akot ini kan ada proses, bisa mediasi, kan kayak seperti itu. Nah, itu kita lakukan. Jadi kita kembalikan ke orang tua. Bisa juga PIB. PIB itu pembebasan dengan syarat. Nah, jadi anak-anak ini nggak bisa murni kita kembalikan saja ke orang tua, harus memenuhi syarat-syarat ini. Bisa, wah mereka nggak punya keterampilan, nggak punya apa, kita berikan mereka namanya latihan kerja. Karena kan kalau anak-anak disuruh bekerja nggak boleh, kan gitu, salah kita. Nah, itulah kita kasih latihan kerja. Jadi mereka harus punya kemampuan, punya skill yang bagus. Nah, misalnya terus lari, misalnya putusannya itu ke panti rehab. Nah, itu nanti di situ memang harus bekerja sama dengan panti rehab. Panti rehabilitasi narkoba atau? Kita selama ini bekerja sama dengan panti rehab Handayani. Itu yang ada di daerah Cipayung. Nafza. Emang untuk anak atau? Dia di situ ada khusus anak, ada narkobanya, ada umumnya juga ada. Karena kalau rehab karisma di bawah 18 harus ada wali atau apa ya? Iya, untuk masuknya. Oh, di Karisma ada juga. Ya dong. Ini Karisma itu sebenarnya tempat yang lengkap Bu untuk permasalahan narkoba atau kecanduan. Dia ada rehabnya, ada penjangkauannya, informasinya, ya terpercaya. Kesehatannya yang. Bu. Ternyata bagus juga ya. Bagus Bu. Nggak sia-sia nih ya. Sia-sia. Ya. Nggak sia-sia Bu. Nah, kalau di Bapak sendiri usia anaknya itu dari berapa sampai berapa? Ya. Anak-anak itu umur maksimalnya 18 tahun. Kalau di atas 18? 18 tahun lewat 1 hari udah masuknya dewasa. Udah nggak Tidak bisa. bisa kategori anak-anak lagi. Berarti saya masih bisa. Jadi 18 kurang sehari ya. Iya. Kurang separuh. 18 kedip. Tapi kalau dilihat-lihat sih masih cocok kayaknya. Iya, masih cocok. 14 hari lagi dia. Usianya. Berarti kalau kayak saya jadi punya cerita nih Bu. Teman saya 2017 usianya 19-20 itu udah nggak bisa tuh. Itu mah udah dewasa, Udah nggak bisa ya. Dikit Tapi lagi. dia masuk di LPKA Tangerang itu. Nah, mungkin dia pas masuknya belum umur
18 lewat. Itu seperti itu. Makanya dia dimasukkan ke sana. Tapi biasanya dari LPKA itu sendiri dimintakan surat dimintakan litmas namanya pemindahan. Jadi biasanya dia direkomendasi dipindahkan ke lapas mana nih yang dewasa. Tapi masuk kategorinya tadi. Makanya di litmas itu dari penggalian data, memberikan rekomendasi, itu ada di dalam litmas itu. Penggalian data berarti kayak asesmen kurang lebih seperti itu. Kenapa dia melakukan itu gitu kan, alasannya. Misalnya kayak tadi dari penangkapan kepolisian, misalnya polisi udah ngubungin kami minta pendampingannya dong kan gitu. Karena itu udah syaratnya harus didamping dengan PK Bapas. Nah PK Bapas itu tadi menggali ke anak yang berhadapan dengan hukum ini, kenapa sih dia bisa melakukan itu. Nah makanya secara tidak langsung PK Bapas itu harus juga istilahnya belajar dia sebagai kayak psikolog. Nah kan kadang-kadang kan PK Bapas bukan seorang psikolog, tetapi karena tuntutannya dia juga harus berusaha menjadi seorang psikolog. Nah itu, jadi ya mudah-mudahan nanti ke depannya PK Bapas bisa disekolahkan dan mendapatkan ilmu seorang psikolog tadi kan seperti itu. Jadi biar pas ya terapannya. Jadi rekomendasi dari PK Bapas itulah yang sangat penting buat mereka biar mengetahui apa sih putusan yang diambil. Jadi sebagai rekomendasi. Jadi tidak hanya menggali ke data ke anak itu tersebut yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga ke orang tua dan keluarganya. Jadi kita harus mengetahui penyebabnya itu apa memang karena anaknya langsung. Kan nggak tahu ada tipe-tipe anak-anak yang apa ya? Kalau bahasanya sekarang keras kepala, bengal lah, ya kayak gitu ya kan. Waduh, gitu lah istilahnya seperti itu. Atau memang anak ini cuma hanya ikut-ikutan. Bawa arus ya Bu ya. Mungkin bisa juga apa ya istilahnya bukan ikut-ikutan, tetapi karena pengen tahu, keterpaksaan karena ingin tahu. Banyak faktornya lah yang kita ini. Katanya penonton 5 menit lagi ya, penontonnya Nanti rese juga. Orang lagi enak gini main kode-kode. Berarti kalau yang tadi anak ABH itu yang bermasalah dengan penggunaan nafsa, berarti ada beberapa yang alasannya itu pengen tahu, cari jati diri yang tadi itu ya. Benar itu. Itu gitu sih ya. Kalau di rehab juga gitu ya, pengalaman pertama kenapa menggunakan gitu. Ini gua sebagai apa ya? Ya nggak apa-apa. Kalau gitu, saya boleh deh minum dulu ya. Boleh Bu. Gua pengen nanyain aja daripada nih double nih gue sebagai host sama sebagai narasumber. Memastikan ini untuk valid. Anak-anak atau untuk semua? Mungkin untuk semua, tapi di awal dia make kan mungkin umurnya masih belasan juga kali. Kalau yang gue temuin, kalau yang untuk usia di bawah 17 tahun biasanya ada dari faktor keluarganya juga ya, maksudnya keluarganya dia ngerasa dia keluarganya nggak perhatian, terus akhirnya berteman atau memiliki pertemanan yang kurang tepat, akhirnya ya ikut-ikutan itu tadi. Jauh beda lah ya. Sama kayak kakak Christine gitu. Christine ya. Iya. Gue kadang-kadang kakak, kadang-kadang ibu. Maaf ya. Nah, kakak Christine, lo konsisten ternyata orangnya. Gue kurang konsisten. Gue cukup komit untuk beberapa hal, gue cukup komit. Nah, untuk resikonya nih, anak-anak yang mungkin dia abis baru bebas dari LPKA atau dia ditangkap terus sama dikembalikan ke orang tua tuh, resiko dari dianya mungkin mentalnya dikucilkan atau gimana tuh, ada nggak Bu pengalaman kayak gitu? Itu mah kayaknya sudah umum ya. Iya ya, ada ya. Hadapin anak-anak bukan ada lagi, memang fakta. Memang fakta ya. Nah jadi kadang-kadang kan jangan tuh. Dia baru keluar kan seperti itu. Nah itu kadang-kadang psikologi anak kan pasti terganggu, pasti itu. Nah mungkin dengan adanya karisma, tadi saya dengar karisma semuanya ada nih. Ada Bu, lengkap. Nah jadi mungkin makanya saya bisa kayak gini Bu. Karena karisma ini. Jadi siapa tahu kan anak-anak yang banyak faktor lah, anak-anak itu yang kepercayaan dirinya timbulnya kurang, terus kadang-kadang kendala yang mereka harusnya tetap bersekolah bisa mungkin putus sekolah. Nah itu kita bagaimana kan caranya
biar anak-anak itu kembali seperti semula. Iya. Karena kan anak-anak ini kan penerus kita nih kan seperti itu. Kalau penerus kita aja udah mendem gimana ke depannya Iya, kan juga benar. seperti itu. Nah, makanya kebetulan di kami juga ada namanya Pokmas Lipas. Apa lagi tuh, Bu? Kelompok Pemasyarakatan Peduli Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. Sampai belibet saya ya. Saking grogi Bu ya. Padahal Padahal saya loh yang grogi. itu seperti itu. Jadi yang diharapkan masyarakat ini belajar peduli loh gitu. Nah, sebenarnya masyarakat udah banyak yang peduli, cuman kenapa saya sebutkan di sini ya mungkin yang belum peduli, ayo dong ikutan peduli dengan kami gitu kan. Dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan juga X yang dari katanya penjara ya. Kalau kita sebut lapas itu mungkin takutnya masyarakat Terstigma lagi, Bu. nggak tahu nih ya, itu seperti itu. Nah, ayo dong kita bagaimana nih yang belum mempunyai skill, kemampuan atau apa ya bisa diberikan gitu loh dari masyarakat dan juga mereka diterima loh di masyarakat tadi. Padahal kalau masyarakat tahu ya kan sis, masyarakat bisa mendukung si anak tadi yang merasa katanya terbantu, dia merasa terbantu, dia terfasilitasi, iya, betul kepercayaan sekali. diri dia makin meningkat, dia bisa berfungsi kembali seperti itu kayaknya. Iya, benar. Oke, itu udah diprototin kita minggu depan ya kan? Iya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Satu lagi boleh ya? Lagi ya. Harapan Kakak Christine nih Nah, sebagai harapannya apa, Kak? kasih Harapan saya juga sebagai kasih bimbingan klien anak berharap tidak ada lagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, minimal kan ngurangin kerjaan tuh. Ya. Bu, nanti Udah kalau nggak nggak kerja kerja loh, Bu, repot, malah. Bu. Tapi kan kita sebagai anak bangsa bangga Iya, benar. dong, nggak ada lagi negara kita yang berhadapan dengan hukum. Iya. Nah, artinya kita orang baik-baik semua nih, kan Amin. gitu. Dan juga ya itu tadi ya masyarakat yang mau peduli, ayo gimana caranya kita semua yang tadi berhadapan dengan hukum tidak lagi mungkin ada masukan, saran atau solusi yang terbaik buat yang berhadapan dengan hukum biar tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan itu. Jadi bisa dibilang tanggung jawab kita bareng-bareng juga ya. Iya, kalau tanggung jawab sendiri saya capek ya. Mungkin kalau butuh bantuan Karisma bisa hubungi Sis Keke. Siap Bu. Program-program yang tadi itu. Saya senang sih mendengarnya tadi karena di Karisma ini banyak loh solusinya Banyak, ya Bu. kan. Terutama anak-anak yang berhadapan dengan narkotika ya. Iya. Nah, itu tadi saya sentuh. Boleh nanti Kalau hubungi saya Bu. kita 24 kontak-kontak jam. ya. Mungkin itu bisa diobrolin nanti. Iya, oke, Iya, siap. di belakang layar. Iya, kita tutup dulu boleh Siap, ya? boleh banget. Oke. Saya boleh nggak nih Boleh. memberitahukan ke Boleh, Bu. halayak Boleh, boleh, Bu. ya, biar Ke mengenal sahabat. kami. Iya, sahabat. iya. Nah, Oke. kami juga punya namanya media sosial. Mungkin bisa masyarakat mengenal apa sih kami ada di Instagram Bapas Jakarta Jaktimut. Jaktimut. Bapas Jakarta Timur Oh, iya. Utara. Keluarin nanti. Jangan Dan lupa kalau kalian. khusus di anak kami juga punya yaitu bimbingan klien anak. Bimbingan. Boleh dilihat-lihat di situ. Follow juga boleh Bu ya. Boleh banget. banget. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, Bu. Thank you. Bu apa kakak? Ah, kakak. Oh, Mulai gak konsisten. Mau Udah ambil. kita tutup. Oke. Sahabat Karisma. Ya, jadi Terima gitu kasih. sahabat Karisma. Berarti memang sebenarnya masanya nggak jauh beda ya sama teman-teman usia anak, dewasa, buat teman-teman pengguna narkoba atau teman-teman yang bermasalah dengan hukum butuh dukungan, support Pastinya. dari masyarakat atau dari orang terdekat gitu ya tadi ya. Betul. Itu aja. Kalau mau ada kritik, saran bisa DM Nanya-nanya boleh. bisa Kasih komentar juga di channel YouTube kita dan jangan lupa like and subscribe. Share apalagi? Share apa? Diperbolehkan Oh, banget. iya. Terima kasih Bu Christine Terima buat kasih. waktunya. Terima kasih atas Oke, waktunya. itu aja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye bye.